Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi UTS perilaku organisasi dengan nomor NIM 29.021.50.125. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif. Dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Robbins, tahun 2001, tanggal 4. Pengertian yang dapat dipetik dari definisi tersebut di atas adalah kesatuan sosial, berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Batasan sosial yang relatif dapat diidentifikasikan. Maksudnya adalah batasan tersebut dapat berubah seiring eksplisit maupun implisit antara anggota dan organisasinya. Orang-orang dalam organisasi mempunyai keterikatan yang terus-menerus. Biasanya berbentuk hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab. Selanjutnya, organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan sesuatu. Itu adalah tujuan. Perilaku organisasi mengikuti prinsip-prinsip perilaku manusia. Keefektifannya setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Orang adalah sumber daya yang umum bagi semua organisasi. Tidak ada organisasi tanpa orang. Satu prinsip yang penting dalam psikologi ialah bahwa setiap orang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai keunikan persepsi, kepribadian, dan pengalaman hidup, perbedaan sikap, keyakinan, dan tingkat cita-cita. Agar efektif, para manajer organisasi harus memandang sikap pegawai atau anggotanya sebagai perwujudan yang unik dari seluruh faktor perilakuan itu. Organisasi sebagai sistem sosial. Hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi menciptakan harapan-harapan bagi perilaku individu. Harapan-harapan ini menghasilkan peranan-peranan tertentu yang harus dimainkan. Sebagai orang harus memainkan peranan sebagai pemimpin. Sementara yang lainnya memainkan peranan sebagai pengikut. Manajer tingkat menengah harus memainkan kedua peranan itu. Karena ia mempunyai seorang atasan dan bawahan. Organisasinya mempunyai sistem wewenang, status, dan kekuasaan. Dan orang-orang di dalam organisasi itu mempunyai kebutuhan yang beraneka dari setiap sistem. Kelompok di dalam organisasi pun mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap perilaku individu dan terhadap prestasi organisasi. Faktor membentuk perilaku organisasi. Perilaku kita dalam setiap situasi melibatkan interaksi, karakteristik pribadi kita, dan karakteristik situasi. Jadi untuk mengidentifikasi semua faktor itu memakan waktu dan sulit. Malahan sering tidak mungkin. Untuk membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor manajerial yang penting, kita menggunakan pendekatan kontingensi atau pendekatan menurut situasi.
Dasar pemikiran dari pendekatan kontingensi ialah bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam memimpin. Suatu metode yang sangat efektif dari satu situasi tidak akan sesuai pada situasi yang lain. Pendekatan kontingensi telah berkembang secara populer dalam dua dasar warsa lebih, karena hasil riset telah membuktikan bahwa suatu karakteristik tertentu dari suatu pekerjaan dan karakteristik tertentu dari orang yang melakukan pekerjaan itu menghasilkan beberapa praktik manajemen tertentu yang terbukti lebih baik dari praktek manajemen lainnya. Struktur dan proses mempengaruhi perilaku organisasi. Struktur organisasi ialah pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan. Struktur sering digambarkan dengan suatu bagian organisasi. Proses berkenaan dengan aktivitas yang memberi kehidupan pada skema organisasi itu. Komunikasi, pengambilan keputusan, evaluasi prestasi kerja, sosialisasi, dan pengembangan karir adalah proses dalam setiap organisasi. Kadang-kadang pemahaman masalah proses seperti gangguan komunikasi, pengambilan keputusan, dan sistem evaluasi prestasi kerja yang disusun secara kurang baik dapat menghasilkan pengertian yang lebih tepat atas perilaku organisasi daripada hanya mengkaji tatanan struktural. Struktur organisasi. Berdasarkan definisi tentang organisasi tersebut di atas, mengacu adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggotanya secara formal melalui struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana tugas akan dibagi, setiap melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi biasanya berbentuk bagian yang menunjukkan hierarki jabatan dari kekuasaan maupun kewenangan. Bidang yang menunjukkan hierarki jabatan dari kekuasaan maupun kewenangan, bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta akses sumber dayanya. Untuk proses organisasi, proses perilaku tertentu memberikan jiwa bagi struktur organisasi. Jika proses ini tidak berfungsi dengan baik, masalah yang tidak diharapkan akan timbul. Maka dari itu, 4 proses keperilakuan yang menyumbang pada prestasi organisasi yang efektif: komunikasi, pengambilan keputusan, evaluasi prestasi, serta sosialisasi dan karir. Proses komunikasi atau communication process, kelangsungan hidup organisasi berkaitan dengan kemampuan manajemen untuk menerima, menyampaikan, dan melaksanakan komunikasi. Proses pengambilan keputusan atau decision making process, masalah pengambilan keputusan dalam satu organisasi tergantung pada tujuan yang tepat dan pengidentifikasian sarana untuk mencapai tujuan itu. Dengan mengintegrasi faktor-faktor perilaku dan struktur secara baik, manajemen dapat meningkatkan kemungkinan membuat keputusan yang berkualitas tinggi. Proses evaluasi prestasi, para manajer harus mengevaluasi prestasi individu dan kelompok di dalam organisasi itu. Proses sosialisasi dan karir, individu memasuki organisasi untuk bekerja dan merintis tujuan karir pribadi mereka. Proses penyadaran individu akan harapan organisasi disebut sosialisasi. Prestasi sama dengan individu, kelompok, dan organisasi. Prestasi individu menjadi bagian dari prestasi kelompok, yang pada gilirannya menjadi bagian dari prestasi organisasi. Di dalam organisasi yang efektif, manajemen membantu suatu keseluruhan yang positif, yaitu suatu keseluruhan yang lebih besar dari sekedar penjumlahan bagian-bagian itu. Tidak ada satu ukuran atau kriteria yang memadai yang dapat mencerminkan prestasi suatu tingkat, tetapi ketidakefektifan prestasi suatu tingkat merupakan petanda bagi manajemen
untuk mengambil tindakan korektif. Semua tindakan korektif manajemen akan berpusat pada elemen perilaku organisasi, struktur, dan proses. Perubahan organisasi adalah usaha yang direncanakan oleh manajemen untuk menghasilkan prestasi keseluruhan individu, kelompok, dan organisasi. Dengan mengubah struktur, perilaku, dan proses, jika perubahan itu ditetapkan secara benar, individu dan kelompok tentunya bergerak menuju prestasi yang efektif. Usaha-usaha yang diselenggarakan dengan persetujuan bersama, direncanakan dan dievaluasi untuk meningkatkan prestasi, mempunyai peluang yang besar untuk berhasil. Kesimpulannya, jadi perilaku organisasi sangat penting digunakan dalam ruang lingkup keorganisasian karena perilaku organisasi dapat mengetahui karakter para pelakunya. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan dalam kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Organisasi merupakan suatu tempat berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, memiliki existing dalam pencapaian. Maka dari itu, perilaku organisasi sangat berguna bagi para pelaku organisasi untuk mengetahui sifat-sifat atau karakter apa saja yang dibutuhkan dalam berperilaku di organisasi. Dalam presentasi saya tentang perilaku organisasi, saya mengambil materi ini dari sumber PSDA. Jika ada kata-kata atau tulisan yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.